Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam dengan NIM 21089092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama itu bagaimana strategi keuangan, perencanaan, dan penganggaran dalam dunia olahraga, bagaimana pengeluaran dalam olahraga, ketiga bagaimana pelaporan dan analisis keuangan olahraga. Apa faktor lain yang berperan dalam keuangan olahraga? Apa contoh studi kasus peran kewirausahaan dalam bisnis? Landasan teori kewirausahaan di Indonesia sendiri tercantum dalam keputusan materi koperasi dan pembinaan pengusaha kecil nomor 961 sebagai sebuah semangat, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha yang bertujuan untuk menciptakan produk atau teknologi terbaru demi pelayanan yang lebih baik, ataupun memperoleh keuntungan yang lebih besar. Faktor lain yang berperan dalam keuangan olahraga. Yang pertama yaitu media, itu sebagai penyiar olahraga di TV atau radio memerlukan kemitraan keuangan, antara lain organisasi olahraga dan perusahaan penyiaran. Yang kedua itu kemitraan eksternal, yaitu menjual barang dagangan di luar tempat olahraga, memerlukan perjanjian keuangan dengan produsen dan pengecer. Selanjutnya itu strategi keuangan, perencanaan, dan penganggaran dalam dunia olahraga. Yang pertama itu mempertimbangkan tren terkini dalam industri olahraga tertentu, tempat, tim, atau organisasi beroperasi. Yang kedua, meneliti kendala internal, faktor yang mempengaruhi oleh organisasi yang muncul melalui keputusan-keputusan di masa lalu, versus kendala eksternal, faktor-faktor luar yang mempengaruhi organisasi. Yang ketiga yaitu merinci semua pengeluaran, termasuk biaya venue, asuransi, biaya peralatan, perjalanan, akomodasi, pemasaran, promosi, dan gaji personil. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk perkiraan pendapatan, termasuk biaya keanggotaan, penjualan tiket, donasi, dan penjualan makanan dan pakaian. Selanjutnya itu mengorganisasikan informasi keuangan ke dalam dashboard yang mudah dibaca dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pengeluaran dalam olahraga, manajemen keuangan adalah olahraga yang sukses bergantung pada pengambilan keputusan cerdas yang akan memaksimalkan nilai bagi organisasi. Pelaporan analisis keuangan. Yang pertama dengan menggunakan alat pelapor yang akurat dan terkini. Yang kedua yaitu pelaporan dan analisis digunakan dalam bidang olahraga untuk menentukan penganggaran jangka pendek dan jangka panjang. Seringkali organisasi mempunyai visi jangka panjang mengenai pertumbuhan. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan alat pelaporan yang akurat dan terkini, manajer keuangan olahraga harus menyimpan catatan yang tepat dan terperinci. Dan yang keempat yaitu laporan keuangan juga diperlukan untuk pajak bisnis, dan manajer keuangan olahraga harus mengetahui seluk-beluknya. Dan selanjutnya peran penting kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi.
Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan bisnis untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kemakmuran. Dan yang kedua, itu kemampuan pemerintah untuk mencapai kepuasan memberikan layanan publik. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan produktivitas nasional sebagai wirausaha dalam mengenal metode bagi berproduksi yang lebih komersial, baik berdasarkan pengalaman maupun hasil kajian ilmiah dari suatu penelitian. Wirausaha juga dapat membuka pasar baru, baik dalam negeri ataupun di negara yang sebelumnya belum ada pasar. Ini adalah contoh bagannya. Lihat dari bagan yang bersumber Moneco 2020, bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin menurun saat COVID-19 di tahun lalu. Oleh karena itu, dari materi kita tadi dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan adalah cara hidup yang dipilih karena diyakini dengan fakta yang ada bahwa pengusaha memainkan peran utama dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara. Selain itu, kewirausahaan juga merupakan salah satu faktor penting yang dan penentu untuk menciptakan masyarakat dan negara yang makmur. Itulah sebabnya kewirausahaan adalah profesi yang berkaitan dengan proses penciptaan, pertumbuhan, dan perkembangan yang harus terstruktur secara sistematis. Tujuannya adalah karakteristik dan tipe tokoh manusia yang harus berhasil dalam tugasnya membangun dan mengembangkan organisasi dan perusahaan mereka. Keberhasilan kewirausahaan adalah salah satu alasan utama mengapa nilai-nilai kewirausahaan, antusiasme, dan semangat harus disebarkan ke berbagai profesi lain. Oke, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi para pendengar. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.